membenarkan kalau dibilang nyeleneh. Dan semuanya itu harus tunduk patuh sama dia. Mereka harus totalitas, memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan. Jadi kalau 1 Muharram datang ke Al Zaitun pasti rame. Kepada yang amat berhormat Syekh Al Zaitun, kami silakan. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Kalian bisa makan, saya punya cara. Apa dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Saudara tua ini ngalati kalau dikuyo-kuyo. Kita langsung ke Pak Sudimin. Kami juga berharap mengundang Bapak dengan pertanggungjawaban, kemudian apa yang Bapak alami ini memang sesuai fakta dan bisa mengungkap ini dengan terang benderang, Pak Sudimin. Tapi harapan kami Bapak bisa cerita alur instruksi ini, apakah memang berasal dari, kita sebutkan pimpinan Ponpes Al Zaitun langsung, atas nama Panji Gumilang, atau ada layer-layer hingga akhirnya perintah itu sampai ke Pak Sudimin untuk melakukan tindakan kejahatan demi NII itu, Pak. Jadi gini, saya tidak mengatakan bahwa ini langsung perintah dari Pak Panji Gumilang atau Syekh kita, Syekh Mahat Al Zaitun. Tapi ini kita punya struktur, karena saya hidup di teritorial. Wilayah mana Anda, Pak? Saya wilayah Jakarta Selatan. Oke. Jadi saya punya pimpinan, waktu itu saya masih di tingkatan desa. Saya semua sebagai wadat atau kopilah. Kalau di RI itu setara dengan RW, ketua RW. Tapi saya ibaratnya sebagai tentara, tentunya saya apapun yang dilakukan, diperintahkan oleh pimpinan akan saya lakukan. Dan masalah pertanggungjawaban bahwa pimpinan saya adalah Syekh Mahat Al Zaitun dan ibu kita negara NII adalah Al Zaitun juga. Saya pegang majalah Al Zaitun dari tahun 99. Tahun 2002 ini, edisi tahun 2000. Karena saya keluar, mohon maaf, Pak. Saya keluar ini tahun 2002 dan saya dapat majalah ini dari sekitar tahun 2000. Ini terpegang dari dulu, nggak pernah saya keluarkan kemana-mana. Ini bukti, saya 3 tahun cuma mendapatkan majalah Al Zaitun. Karena pimpinan, saya bertanya, waktu itu pernah bertanya sama pimpinan, Bi, kalau negara Islam Indonesia ada di Indonesia sekarang ini, terus ibu kota kita di mana? Pimpinan saya menjawab, ya ini ibu kota kita ada di Al Zaitun, di Indramayu Wargelis. Walaupun saya belum pernah menginjak kakinya di Al Zaitun, cuma saya mendapatkan ini, jadi saya yakin. Dan setiap 1 Muharram, pimpinan saya, para hobilah dan yang lainnya itu berbondong-bondong datang ke Al Zaitun. Itu yang membuat saya yakin, udah perjuangan saya udah benar. Ya. Karena ibu kota saya ada di Al Zaitun, negara karunia Allah. Itu Mas. Ini Pak ya. Ya. Ini peta apa Pak ini Pak? Denah lokasi. Iya betul. Itu ini majalah yang memang diproduksi oleh Ponpes Al Zaitun. Al Zaitun. Dan kita itu yakini karena itu yang dikasih sama mereka, didoktrinkan ke kita. Tapi mohon maaf Pak, isinya kalau saya baca sekilas, judul-judulnya penggabungan berbagai ilmu karate. Maksudnya ya murni hanya harian kegiatan dari Ponpes Al Zaitun Pak. Tidak ada judul misalnya cara merampok ala NII ya tadi Bapak sebutkan. Lomba memancing, kisah kebun salak dan sebuah masjid. Betul. Bisa itu tidak akan ada. Ibu Leni, Pak Lasmin? Nggak mungkin ada di situ. Itu bukan kegiatan NII KW 9 di situ. Itu kegiatan pesantren Mas. Itu Jadi dimensi lain Mas, itu dimensi yang lain itu. Gini, mohon maaf Mbak Leni. Jadi di zaman saya, waktu itu misalkan di Al Zaitun ada rombongan nih dari pejabat-pejabat datang ke Al Zaitun. Pimpinan saya mengatakan, pimpinan saya, seorang jenderal aja sudah tunduk sama kita. Ya selalu dibilang Bagaimana? Kayak gitu. Selalu dibilang sudah taslim atau tunduk. Sudah tunduk sama kita, yang bagaimana kamu hanya sekedar seorang rakyat biasa, rakyat umum, masa nggak mau tunduk sama NII, masa nggak mau ngikutin NII, begitu doktrinnya. Jadi ini aktivitasnya underground, tidak terang-terangan. Betul. Iya, namanya teritorial di luar wilayah Al Zaitun, tersebar di Jabodetabek, Bandung,
Kalau nggak terang-terangan, tapi kenapa setiap 1 Muharram kabarnya ada ratusan ribu orang berkumpul di sana, lempar jumroh ala mereka, bukan lempar batu sesungguhnya, tapi memberikan semen tadi. Anda pernah ikut Maria, juga? ya? Ikut pernah, 1 Muharram beberapa kali. Sebelum memasukkan santri pun pernah ke sana. Tahun 2009 misalnya gitu. Dan beberapa tahun sebelum anak saya sekolah di sana, pergi ke sana 1 Muharram. Jadi dari koordinator-koordinator lah diundang untuk datang ke sana. Makanya nggak akan heran kalau kita lihat begitu banyak masanya di sana karena melalui koordinator-koordinator. Disampaikan kegiatannya apa saja? Iya, disampaikan. Diundang untuk datang silaturahmi di sana, berkumpul semua. Begitu. Oh, bahasanya silaturahmi ya? Ya, silaturahmi atau 1 Muharram ya. Jadi itu memang melalui struktur dari yang tertinggi kemudian sampai ke level desa itu sampai undangannya. Jadi semua yang mempunyai dana gitu ya bisa ikut ke sana. Punya bukti, Mbak? Gitu. Bukti. Punya bukti? Pernah Agar ada ini tidak fotonya. sekedar narasi, ada bukti video tidak? Ada foto saya tapi nggak dibawa kebetulan sekarang. Tim produser bisa ditampilkan video kiriman dari Ibu Leni Siregar ini. Apakah betul ada aktivitas yang nyeleneh yang nggak lazim di Ponpes Al Zaitun? Kita lihat bersama. RM200 dan bentuk cincin emas. Dilanjutkan dari koordinator, dari santri, organisasi pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari organisasi pelajar mewakili santri tingkat Sanawiyah dan Aliyah menyumbangkan dana sebesar 21.379.000 rupiah. Ya, dilanjutkan. Mahasiswa Universitas Al Zaitun 15 juta rupiah. Mahasiswa 15 juta. Dari Al-Aqsa Bekasi 200.000. Al-Aqsa Bekasi 200.000 rupiah. Dari aksi-aksi dakwah proses Malaysia $10.000. 10.000 US dollar. Dari Yayasan Sarana Mitra Karya Indonesia 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Dari petani terpadu 2.720 rupiah. Tani terpadu 2 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Sulaiman dari Limonrim beserta 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Bisa Anda jelaskan? Iya. Jadi memang seperti itu tradisinya lempar jumrohnya ya, istilah untuk orang dalam itu lempar jumroh. Jadi memasukkan infak-infak dari wilayah masing-masing ke dalam Ada yang Anda kotak kenal? kaca itu. Ada yang Anda kenal dengan Ada video itu? lah, ada. Siapa, Mbak? Ada itu gubernur saya di sana ada. Gubernur NI dalam arti? Iya, gubernur NII. Jadi memang ya seperti itulah, mengundang tokoh-tokoh, kemudian mengundang jamaah-jamaahnya dari koordinator-koordinator. Itu bukan masyarakat biasa atau dari sekitar komplek Al Zaitun, bukan. Itu semua itu umat-umat NII KW 9. Itu dilakukan di mana, Mbak? Area mana? Di Masjid Rahmatan lil Alamin. Biasanya di sana. Tapi Dan dari di sana. visual ini Mbak Leni, mohon dikonfirmasi kalau kami lihat tidak ada sama sekali yang merasa tertekan, terpaksa mereka dengan Bahkan sukarela nampak bangga, Mbak. mengeluarkan dari dompetnya, ada yang di kantong kresek uang ini kebayang Wah. uang puluhan juta atau Apa ratusan saja juta itu, Mbak? ya. Itu uang cash itu. Nggak ada yang merasa dipaksa Mbak. Enggak, karena kan kita melalui doktrin bertahap ya. Oke. Sudah beberapa lama, sudah melalui proses tazkiyah gitu kan. Jadi malah kalau kita nyumbang sedikit itu di sana malu. Malu, nyumbang 500.000, 1 juta tuh malu di sana. Ya padahal yang jumlahnya puluhan atau ratusan juta juga itu setelah dikoordinir untuk sekian jamaah gitu dalam satu wilayah atau daerah gitu. Ya, Anda melihat dalam keterlibatan orang-orang pada saat 1 Muharram itu memang hanya lingkup NII saja atau juga masyarakat luas, bahkan santri juga dilibatkan atau bagaimana? Ya santri mungkin itu ada perwakilannya ya, santri. Dilibatkan juga santri di sana? Ya, yang sepengetahuan saya itu tadi ada seragam madrasah ibtidaiyah ya. Ada yang putih merah gitu. Itu juga dari santri, kemudian mahasiswa ada juga yang mungkin untuk menutupi bahwa itu kegiatan pesantren juga gitu.
Padahal intinya itu yang besar-besarnya itu kegiatan orang dalam. Infak sebanyak itu dari mana kalau bukan dikoordinir? Apakah tahu Mbak jumlah terkumpul berapa dan digunakan untuk apa uang sebanyak itu yang dikumpulkan di atas panggung ini? Ada penjelasan? Jumlahnya bisa miliaran di sana. Dalam beberapa jam saja, karena memang sudah dikumpul dari beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi koordinator itu tinggal bawa, tinggal masukkan uangnya gitu. Diperuntukkan untuk apa, disampaikan nggak? Kalau diperuntukkan untuk apa ya pastinya dibilangnya untuk pembangunan di sana aja. Gitu. Oke.